Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 207200071 kelas 5B Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan PPT dengan judul Formative Assessment dan Summative Assessment dari dosen pengampu Dr. Dharma Putra MP Kim. Mata kuliah Evaluasi Proses dan Pembelajaran Biologi. Pengertian Formative Assessment. Formative Assessment adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Dengan data yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan teliti supaya guru dapat memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi siswa agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Selanjutnya yaitu Summative Assessment. Summative Assessment adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Peranan dan fungsi Formative Assessment. Untuk guru, yaitu yang pertama, mengawasi pembelajaran murid, yang kedua, memastikan perkembangan murid, dan yang terakhir, mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid, yaitu yang pertama, mengevaluasi pembelajaran sendiri, yang kedua, mengembangkan pengetahuan, yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kekuatan. Selanjutnya, peranan dan fungsi Summative Assessment, yaitu yang pertama, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya untuk murid. Yang ketiga, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Dan yang terakhir, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Konstruksi setiap butir item soal dilakukan dengan harapan dapat menemukan berbagai informasi yang pada dasarnya merupakan umpan balik atau feedback, guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap pada butir-butir soal sehingga pada waktu yang akan datang, tes hasil belajar yang akan disusun atau dirancang oleh guru. Selanjutnya yaitu mampu menjelaskan tentang etika tes. A. Kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik dan pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik hasil individual maupun secara kelompok. Hasil tes hanya dapat disampaikan kepada orang lain bila ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. B. Keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. C. Interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti oleh tanggung jawab profesional. Hasil tes interpretasi secara tidak patut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan kehidupan peserta tes. D. Penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku. Maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Tidak ada tes baku yang boleh digunakan di luar prosedur yang ditetapkan oleh tes itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.